Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khaira Kalista Ginting. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dari Prodi Akuntansi dengan NIM 23075311036. Teman-teman bisa bayangin sekarang kalau benda-benda di sekitar kita itu seperti contohnya itu seperti kulkas, lampu, jam tangan, bahkan mobil bisa saling ngobrol dan bekerja hanya melalui internet. Nah, inilah yang kita sebut dengan Internet of Things atau bisa disingkat dengan IoT. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, apa sih sebenarnya pengertian dari Internet of Things atau IoT itu? Nah, secara spesifik, Internet of Things ini ialah jaringan dari berbagai objek fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas internet sehingga bisa mengumpulkan, mengirim, dan bertukar data tanpa campur tangan manusia secara langsung. Nah, teman-teman, adapun tujuan utama dari Internet of Things ini ialah membuat hidup kita itu lebih efisien dan praktis lewat otomatisasi serta pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dengan IoT ini, dunia fisik dan digital itu menjadi menyatu seperti rumah, kendaraan, dan bahkan lingkungan sekitar kita yang bisa berpikir dan bereaksi secara otomatis. Adapun contoh nyatanya itu seperti misalnya di rumah kita ini, kita bisa memasang lampu pintar yang menyala otomatis saat hari mulai gelap. Adapun contoh lainnya itu seperti di kota besar, adapun sensor parkir cerdas yang membantu mengemudi menemukan tempat kosong lewat aplikasi. Dan yang terakhir itu ada di bidang kesehatan, misalnya itu smartwatch yang bisa memantau detak jantung dan memberi peringatan dini kalau ada tanda bahaya. Nah, selain itu IoT ini juga berperan besar di bidang pertanian. Nah, misalnya bayangin petani itu bisa tahu kapan tanahnya kering hanya lewat sensor kelembapan, lalu sistem irigasi otomatis langsung bisa menyiram tanaman sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Nah, hal ini kan bisa menghemat air dan tenaga dari manusia. Nah, namun dibalik semua itu, manfaat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, IoT ini juga mempunyai tantangan besar. Yang pertama itu keamanan data menjadi isu penting. Nah, banyak perangkat IoT ini masih rentan diretas kalau tidak punya sistem enkripsi yang kuat. Nah, selain itu, belum semua orang punya akses internet yang cepat. Jadi, adopsi dari IoT ini belum menyebar secara merata. Namun, IoT ini juga bisa membantu keberlanjutan lingkungan. Misalnya nih, sensor di tempat sampah pintar itu bisa memberitahu kapan harus dikosongkan. Nah, jadi truk sampah itu tidak perlu berkeliling tanpa arah dan bisa menghemat minyak bakar juga. Atau contoh lainnya itu seperti smart grid, jaringan listrik cerdas itu yang dapat membantu mengatur penggunaan energi agar lebih efisien. Nah, sekarang perkembangan IoT itu bahkan digabung dengan kecerdasan buatan, disebut dengan AIoT atau kepanjangannya Artificial Intelligence of Things. Nah, adapun contohnya itu seperti kamera keamanan yang bisa mengenali wajah atau pabrik pintar yang tahu kapan mesin akan rusak sebelum akan benar-benar rusak. Sekian dari materi saya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa Internet of Things itu bukan cuma teknologi masa depan, tapi sudah ada di sekitar kita sekarang. Nah, IoT ini membantu manusia hidup lebih mudah, efisien, dan ramah lingkungan. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap hidup di dunia yang serba terhubung ini? Mampukah kita menjaga keamanan dan privasi tanpa kehilangan sisi kemanusiaan di tengah kemajuan teknologi ini? Nah, jadi mari kita gunakan teknologi ini secara bijak dan bertanggung jawab. Karena kemajuan teknologi ini seharusnya bukan membuat dunia lebih cerdas, tetapi juga kita harus menjadikannya tempat yang lebih aman, adil, dan manusiawi bagi semua pihak. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.